Tari tenang dulu Mbak Tari. Kenapa sih? Astagfirullah. Ini ada apa lagi sih? Kalau ada masalah, haram di rumah. Haram dari mana? Siapa yang bilang haram? Anak kecil nggak usah ikut. Gak usah ikut campur. Kenapa jadi lu sekarang dukung si Rama? Lu udah terima bagian dari gua kan? Udah. Semua pada ada di masyarakat jangan kalau. Mau gua buka semuanya. Astagfirullah. Saya dari keluarganya ya, ada. Mbak Tari. Mbak, udah Mbak ya. Lu diam nggak sekarang mulai? Gak sadar kak? Udah. Sadar, Kak. Lu yang mikir. Lu anak kecil apa di sana? Jangan kasihan. Anak kecil nggak tahu apa-apa tau nggak? Itu di tanah wakaf bukan punya kita kak. Tapi kalau kita susah apa orang yang dikasih tanah wakaf mau nolongin kita? Nggak ada. Itu bukan hak kita, dosa itu kak. Dosa, pikirin dosa. Kita tuh pernah hidup susah, lo ingat nggak? Apa salah kalau kita Udah, Mbak Tari, sabar dulu. Ya sadar dong kak. Lo yang bisa mikir, ingat dosa kak. Lo makan dari mana? Sadar kak, itu buat apa? Buat lo juga, buat kita. Dari tadi ngomonginnya, tau apa lo salah? Lo masih kecil, nggak bisa apa-apa. Udah Mbak Tari. Ini juga, Mbak Tari. Mbak ikut campur sama gue sekarang. Mbak Tari istighfar, Mbak Tari. Stop. Udah jangan gue. Lu tuh adik gue. Tapi kalau kemana aja? Bukan kayak gitu cara lu. Bukan cara gitu cara lu. Gimana? Coba lu kasih tau gue caranya kemana? Udah lah kak. Udah. Lu semua pasti perempuan kok. Mbak Tari, Ini bukan urusan lu lagi. ini saya Gue kesini jangan ada urusan sama lu. Mbak Tari istighfar. Mbak Tari istighfar, tenang. Enggak Mbak Tari dari tadi. Ini urusan keluarga gue. Ini gue urusan lu. ngerti. Dari tadi marah-marah sama Ade sama kakak. Orang lain dimarah-marah. Iya, emang semua masalahnya dari dia, Tari. Ya, saya kesini tuh hanya ini mas, hanya menyelesaikan masalahnya biar selesai. Saya masalah, semua masalah dari lo, nggak ada yang bisa diselesaikan sama lo. Mbak, nggak malu depan keluarga Mbak? Nggak ada yang malu, dia harusnya malu. Nggak usah ngomong sedih lo. Gue bukan yang sedih, lo tuh sadar lo. Apa gue? Cara lo tuh salah, cara lo salah. Salah yang bener kata gue apa? Tanah wakaf, tapi jangan kayak gitu caranya. Lo kan bisa kerja, lo bisa cari yang lain, tapi nggak kayak gitu caranya. Lo pikir jual tanah warisan orang tua itu haram? Iya haram. Karena sudah diwakafkan. Sekarang lo pikir kalau kita susah apa orang menerima wakaf dari orang tua kita bisa bantu kita makan bisa dari orang kita. Lo istighfar deh, jangan kayak gitu cara lo. Kita pernah susah. Apa salah sekarang gue cuma mau ngejual tanah hasil kerja orang tua kita? Tapi lo kan bisa kerja yang halal, nggak kayak gitu cara lo. Kenapa sih Mbak? Nggak semua orang langsung dapat enak, semua juga pasti ngalamin susah. Tapi Mbak ini tuh tanah udah diwakafin sama almarhumah. Amanah Mbak. Sudah, tenang kalian berdua. Kalian berdua, nggak perlu emosi, kamu nggak perlu emosi. Mbak Tari. Mbak Tari, Penderitaan saya, Mbak. Susah apapun kita, Mbak percaya kan sama Tuhan, Mbak? Mbak masih punya Tuhan kan, Mbak? Saya capek Mbak hidup seperti ini, Mbak, capek. Ya semuanya tuh bisa dibandingin sama harta, Mbak. Apalagi ini tanah wakaf amanah dari almarhumah ibu Mbak. Sampai RT dan RW turun gara-gara sikap Mbak yang kayak gini, coba Mbak. RW juga dapat duit dari saya, mereka menikmati semuanya, Mbak. Saya sakit hati, Mbak. Mbak, gara-gara tanah wakaf, gara-gara uang yang Mbak pengen, apa Mbak pernah dapat hidup tenang? Enggak kan?
Bukannya saya nggak peduli sama Mbak, bukannya saya nggak kasihan sama Mbak, tapi semua orang di sini juga pernah ngalamin yang namanya susah. Gak sabar, Kak. Mbak tadi bilang, Mbak pernah hidup susah. Caranya gimana? Tapi Mbak sadar nggak? Mbak ngefitnah Pak RT dengan cara seperti itu. Mbak pikir itu hal benar. Mbak ingin mendapatkan keuntungan, cuman dengan mengorbankan kehidupan orang lain, Mbak. Apalagi Mbak ngejual amanah tanah wakaf, Mbak. Udah deh, kamu kenapa nggak ngomong sama kakak selama ini dek? Pasti kakak bantu segala susahan kamu. Kamu perlu apa dek? Kenapa kamu nggak ngomong? Cukup! Mbak Tari, masih banyak yang peduli sama Mbak Tari. Adik-adik Mbak, kakak Mbak. Ini Pak RT, Pak RW datang ke sini, mereka juga masih peduli sama Mbak. Mereka juga sama. Mbak Tari, bukannya kita ke sini itu mau ikut campur atau mau menambah masalah Mbak Tari. Di sini kita cuma ingin menyadarkan Mbak Tari, yang namanya tanah wakaf itu nggak bisa dijual, Mbak. Biar bagaimanapun juga, diobrolin sama orang yang lebih paham, Mbak. Yang lebih tahu masalah tentang tanah wakaf. Biar nggak jadi kayak begini, Mbak Tari. Biar nggak berlarut-larut, apalagi sampai memfitnah orang. Mbak Tari tahu kan, tanah wakaf itu nggak boleh diganggu juga. Saya paham mbak, tapi saya betul-betul nggak punya uang. Keadaan saya betul-betul sulit mbak, Masya Allah. Mbak, masih banyak cara Mbak. Mbak bisa usaha atau kayak gimana. Mbak tuh masih punya keluarga yang sayang sama Mbak. Udah deh Mbak Tari, gini aja. Kita menyarankan, mending Mbak Tari, Pak RW, Pak RT, kalian ngobrol baik-baik, ketemu sama orang yang benar-benar paham tentang permasalahan tanah wakaf seperti ini. Kalian cari solusinya baik-baik, biar masalahnya juga cepat selesai. Gimana Mbak Tari? Iya, Mas. Ya udah kalau begitu, mending Mbak Tari minta maaf sama Pak RT yang sudah Mbak Tari fitnah. Pak RT juga tolong Mbak Tari dimaafkan ya Pak ya. Saya Mungkin dia. maafkan. Pak RW, Pak RT, kami titip ya Mbak Tari dan keluarganya. Semoga aja permasalahan ini bisa dibicarain baik-baik dan cepat selesai ya. Pak RT juga mohon dimaafin ya Mbak Tarinya ya. Kasihan mungkin dia pernah hilaf. Oke, nanti saya selesaikan sama keluarga yang dia dengan baik-baik. Amin. Amin.